Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah pemirsa, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan dalam rangka pembahasan kita, masih mengutip hikmah kehidupan dari kitab suci Al-Quran, yang insya Allah sekarang ada pada surah Al-Alaq ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ila rabbika ruj'a. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah kamu kembali. Sesungguhnya hanya kepada Allah lah kita kembali. Jemaah pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Allah mengatakan bahwasanya kita ini hidup di dunia ini tidak abadi. Kita ini hidup di dunia ini cuma numpang. Allah ngetes kepada kita. Ketika kita disimpan di alam dunia kata Allah, apakah kita akan memperbanyak mengejar cinta Allah, senantiasa nanti Allah akan memberikan keadilan yang seadil-adilnya, surga ataupun neraka. Jemaah pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Dilanjutkan pada ayatnya. Ara'aital ladzi yanha, kata Allah, tahukah kamu orang-orang yang melarang? Kata Allah. Lanjutkan lagi dalam ayatnya. Abdan idza shalla, seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat. Ara'aita in kana 'alal huda, bagaimana pendapatmu, kata Allah, kalau terbukti dia berada di dalam kebenaran. Teman-teman pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, Allah mengatakan dari ayat 9 bahwasanya apakah kamu tahukah orang-orang yang melarang ketika dia melaksanakan sholat? Siapa tahu ketika dia melaksanakan sholat itu adalah jalan kebenarannya. Di sini mengatakan bahwasanya seseorang yang melarang kepada kebenaran. Naudzubillah summa naudzubillah. Hati-hati, hati-hati. Jangan sampai kita menolak atau melarang daripada kebenaran. Di dalam materi saya sebelumnya yang dalam surah Al-Lahab, Abu Lahab itu bukan miskin. Abu Lahab itu enggak bego. Abu Lahab itu enggak bodoh. Abu Lahab itu bukan enggak terkenal. Abu Lahab itu terkenal. Abu Lahab itu kaya. Abu Lahab itu jadi tokoh. Abu Lahab itu cerdas. Tapi kenapa Allah mengancam kepada Abu Lahab? Karena apa? Abu Lahab menolak daripada kebenaran yang dibawakan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai menolak kepada kebenaran. Hati-hati. Sekecil apapun kebenaran yang kita dapatkan, maka kita ambil. Andai kata kebenaran itu keluar dari mulut orang-orang berdosa, kebenaran itu keluar dari mulut orang-orang yang lintas agama, terimalah selagi itu bermanfaat bagi kita. Logikanya gini, ketika Anda ada telur ayam, itu telur ayam keluar dari pantat ayam, kan Anda makan juga. Kenapa? Itu baik, menghasilkan bagi kita. Telur yang keluar dari pantat ayam kita ambil. Begitupun ketika ada pelajaran, ketika ada kebenaran yang keluar dari mulut siapapun itu, maka kita ambillah senantiasa supaya kita menjadi lebih baik dan lebih baik dari kebenaran tersebut. Jemaah pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Ngeri, hidup ini ngeri ketika kita menolak daripada kebenaran. Hati-hati, hati-hati. Ada orang yang mengatakan takutnya buat apa sih sholat? Sholat mulu gitu kan. Hati-hati, hati-hati. Allah mengatakan sholat itu salah satu ibadah yang paling sakral. Sholat itu salah satu bukti penghambaan kita kepada Allah. Kenapa? Karena menghinakan diri kita yang gak ada apa-apanya. Allah yang maha sombong, Allah yang maha punya segalanya, Allah yang berhak berkuasa segalanya. Kita hamba yang paling hina, hamba yang paling gak ada apa-apanya. Jadi ngapain dengan sholat tersebut? Ketika kita sholat,
Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sesungguhnya sholat saya, ibadah haji saya, hidup saya, mati saya, kemana-mana saya atas izin dan daripada kehendak Allah, hanya untuk Allah. Allah yang maha punya segalanya. Sholatlah kita sebelum disolatkan. Teman-teman jemaah fillah, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Saya nggak memaksa ente harus ngaji. Saya nggak memaksa ente harus rajin berzikir, enggak. Saya nggak memaksa ente harus sering ke masjid, enggak. Yang penting apa? Yang penting ente, saya, kita semua melaksanakan sholat. Karena apa? Ngeri kalau kita nggak sholat, ngeri. Sholat itu salah satu ibadah yang paling sakral. Ibadah yang paling sakral, membuktikan untuk menghinakan diri kita di hadapan Allah. Rasulullah SAW berfirman, "Awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamati as-shalatu." Yang pertama dihisab sama Allah, yang pertama ditanya sama Allah, bukan puasa ente, bukan sedekah ente, bukan sedekah kita, bukan zikir kita. Apa yang ditanya sama Allah? As-sholatu. Allah nanya, elu, gue, kita semua, sholat enggak kata Allah? Hati-hati, hati-hati. Ngeri, ngeri. Guru saya, teman saya mengatakan bahwasanya sholat itu bernilainya 1, bagaikan angka 1. Ibadah haji 0, puasa 0, berbuat baik 0, semuanya 0. Kecuali sholat 1 saja. Ketika kita melaksanakan haji, ketika kita melaksanakan sedekah, ketika kita melaksanakan membantu orang, ketika kita berbuat kebaikan tapi nggak sholat, no. Sangat sungguh disayangkan. Naudzubillah summa naudzubillah. Karena apa? Ya angka 0 ada nilainya nggak ada. Tetapi ketika kita suka sholat, kita rajin ibadah hajinya, kita rajin umrohnya, kita rajin sedekahnya, kita rajin berzikirnya, kita rajin membantu orangnya. Berapa jumlahnya? Ketika misalnya kita suka sholat, angka 1. Ketika kita haji, 10. Ketika kita sedekah, 100. Ketika kita berbuat baik, 1000. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Teman-teman jemaah pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, qulil haqqu walau kana muron. Katakanlah kebenaran dalam lidah kita walaupun itu pahit mengucapkannya. Karena apa? Dengan menyebarkan kita kebenaran, kita menolong saudara-saudara kita supaya lebih cinta dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, jemaah pemirsa, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, Allah itu sayang sama kita, Allah itu cinta sama kita, tergantung kitanya. Kita mau cinta sama Allah apa enggak? Allah sudah membuktikan dalam beberapa ayat, aku itu dekat denganmu, kata Allah. Aku itu dekat denganmu. Tapi kenapa kamu itu tidak mendekatiku, kata Allah. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Sesungguhnya kami itu dekat denganmu, karena kamu itu nggak bisa melihat kami. Tetaplah mencintai Allah, supaya Allah mencintai kita. Dengan cara apa? Dengan cara bertakwa kepada Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Melaksanakan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang segala Allah melarangnya. Maka ketika kita bertakwa kepada Allah, Allah akan mencintai kita. Allah akan memberikan ridhonya kepada kita. Di dalam surah Al-Bayyinah yang kemarin, ada ayat yang indah yang begitu sakralnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an, kata Allah. Allah ridho kepada kita, kita ridho kepada Allah.
radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada kita, kita ridha kepada Allah. Itu ayat yang menandakan bahwasanya ketika kita bertakwa kepada Allah, maka Allah akan ridha kepada kita. Yang namanya ridha, apapun yang kita minta, Allah akan kasih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jemaah pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Dilanjutkan di dalam ayatnya. Au amara bittaqwa, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Naudzubillah di sini. Bagaimana pendapatmu kalau dia mendustakan daripada kebenaran? Bagaimana pendapatmu kalau dia atau manusia yang mendustakan daripada kebenaran yang dibawakan oleh Rasulullah Muhammad SAW atau berpaling daripada kebenaran? Naudzubillah, summa naudzubillah. Teman-teman jemaah fillah, everyone, pemirsa dimanapun Anda berada, jangan menyerah daripada rahmat Allah. Tetaplah semangat menggapai ridho Allah. Allah itu cinta sama kita. Allah itu sayang sama kita. Kalau ada orang yang bertanya misalnya, bang saya banyak dosa, bang saya suka berzina, bang saya suka mabuk, bang saya suka berjudi, bang saya suka ngebunuh orang, bang saya gini-gini, saya banyak banget dosa saya kepada Allah. Saya menyerah kepada Allah. Ingat kata Allah, Allah itu nggak mandang apa yang masa lalu kita lakukan. Allah itu nggak mandang kita berbuat dosa apa enggak. Yang penting Allah itu memandang sungguh-sungguh kita meminta maaf, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan la taqnatu mir rahmatillah. Jangan menyerah putus asa daripada rahmat Allah. Sebanyak apapun dosa kita, seburuk apapun dosa kita, tetaplah kita sholat, tetaplah kita sujud tersungkur menangis kepada Allah. Teman-teman jemaah everyone, pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Allah itu nggak jahat. Allah itu bakalan mengampun dosa seluruh hamba. Allah itu yang maha baik. Allah itu yang maha penyayang. Jangan menyerah daripada rahmat Allah. Rahmat Allah itu sangatlah luas bagi kita. Perbanyaklah bersyukur kepada Allah. Perbanyaklah meminta ampun kepada Allah. Perbanyaklah cinta. Tumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan apa perintah yang Allah perintahkan. Dengan cara melaksanakan atau menjauhi apa yang Allah melarangnya. Teman-teman everyone, pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Bisa kita ambil hikmah dalam ayat ini bahwasanya kita hidup di dunia ini tidak akan lama. Kita hidup di dunia ini cuma sementara. Kita hidup di dunia ini nggak ada apa-apanya. Makanya kata Allah, inna ila rabbika ruj'a. Sesungguhnya kamu semua itu kembali kepadaku, kata Allah. Makanya perbanyaklah bekal kita selama hidup di dunia kita. Perbanyaklah bekal. Kejarlah cintanya Allah supaya senantiasa kita kembali kepada Allah dengan mendapatkan ridho dan cinta dan ampunannya. Teman-teman, everyone, pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Dilanjutkan dalam hikmah selanjutnya. Allah mengatakan, apakah kamu tahu orang-orang yang melarang terhadap orang yang sholat? Apakah kamu tahu orang-orang yang melarang daripada kebenaran? Siapa tahu orang yang sedang melaksanakan sholat itu padahal itu bukti benar. Jadi pesan bagi kita sebagai manusia, khususnya saya bukan nyinggung untuk orang-orang yang berdakwah. Janganlah kita melarang kebaikan sekecil apapun itu. Janganlah kita menolak daripada kebenaran. Naudzubillah summa naudzubillah. Yang ngerinya apa? Ngerinya itu kita dikategorikan sebagai golongan Abu Lahab di zaman sekarang. Naudzubillah summa naudzubillah.
Teman-teman, everyone, pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah selalu mencintai kita semua. Dilanjutkan dalam hikmah selanjutnya. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda. Bagaimana pendapatmu kalau orang yang terbukti pada kebenaran? Indah nian orang yang mengejar kebenaran. Indah nian orang yang mengejar cinta Allah. Indah nian orang yang selalu menyampaikan kebenaran dengan keikhlasan dan ketulusan dan adab yang sangat indah. Indah nian orang bersemangat menuju cinta Allah. Indah nian orang bersemangat mengejar ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman, everyone dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Aw amara bittaqwa. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang menyebarkan kebenaran sehingga menyuruh bertakwa kepada Allah? Sungguh indah niat orang yang selalu mengajak kita untuk bertakwa kepada Allah. Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Melaksanakan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah melarangnya. Teman-teman jemaah fillah, everyone dimanapun Anda berada, pemirsa, semoga Allah selalu mencintai kita. Jangan menyerah daripada rahmat Allah. Tetaplah semangat menjunjung tinggi diri kita senantiasa untuk mendapatkan kasih sayang, ampunan, dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Pesan saya cuma satu. Sebanyak apapun dosa kita, manusia itu cangcing, gak akan lepas dari yang namanya dosa. Yang penting kita bukan mikirin dosa, tetapi kita mikirin bagaimana caranya menghapus dosa tersebut dengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, encing-encingnya babe dimanapun berada semuanya, sehat-sehat buat kita semuanya. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Cintailah Allah. Kalau kita ngomong gini, bang, gue susah kalau ngejar cinta Allah. Ya udah, cintailah Rasulullah. Maka Rasulullah akan mencintai kita. Ketika Rasul udah cinta banget sama kita, Allah masa sih kagak cinta sama kita? Allah pasti cinta sama kita. Karena apa? Rasulullah itu adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih, semoga bermanfaat. Lain kali kita jumpa kembali di waktu yang sama. Insya Allah, jangan lupa like, comment, and subscribe, share. Apabila video ini selalu mengingatkan bagi teman-teman kita semua dimanapun Anda berada. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Jangan lupa dukung terus channel ini @selmanelpadisi.com supaya bermanfaat bagi umat manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.